Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Hasil race MotoGP Emilia-Romagna 2024, Enea Bastianini berjaya usai Francisco Bagnaia kecelakaan, Marc Marquez finish ketiga. Pembalap tim Ducati Lenovo, Enea Bastianini memenangkan balapan MotoGP Emilia-Romagna 2024 usai mengalahkan Jorge Martin, Pramac Ducati, yang finish di posisi kedua. Bastianini berhak berdiri di podium tertinggi pada balapan yang digelar di sirkuit Misano, Italia, pada Minggu, tanggal 22 September tahun 2024 malam WIB tersebut. Senggolan pun sempat terjadi dalam proses kemenangan Bastianini itu. Namun, Bastianini tetap dinyatakan sebagai pemenang di MotoGP Emilia-Romagna 2024. Sementara Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo, mengalami kecelakaan di lap 21. Lalu posisi ketiga dikuasai oleh Marc Marquez, Gresini Ducati. Jalannya balapan. Pada awal balapan, Jorge Martin sempat menyalip Bagnaia di tikungan pertama. Namun, Martin justru melebar dan Bagnaia kembali memimpin balapan. Baru di lap keempat Martin pun berhasil mengambil alih posisi pertama dari Bagnaia. Lalu tak lama Bagnaia kembali disalip oleh Enea Bastianini. Lalu pada lap 21, Bagnaia kecelakaan hingga harus menyudahi balapan. Marquez lantas diuntungkan karena langsung menempati posisi ketiga. Setelahnya, persaingan ketat terjadi antara Martin dan Bastianini. Beberapa kali Bastianini mencoba menyalip Martin. Upaya itu pun berhasil di lap terakhir. Kendati demikian sempat ada senggolan terjadi di antara Martin dan Bastianini. Berikut hasil race MotoGP Emilia-Romagna 2024. Alex Rins mundur dari MotoGP Emilia-Romagna karena sulit bernafas. Pembalap Spanyol, Alex Rins tidak akan turun di sisa MotoGP Emilia-Romagna setelah hari pertama yang sulit. Pembalap pabrikan Monster Energy Yamaha itu mengalami sakit flu, membuatnya sulit bernafas. Dia harus mundur dari sisa balapan akhir pekan ini dan beristirahat agar siap untuk seri berikutnya di Indonesia. Pagi ini saya merasa jauh lebih baik, dan saya ingin mencoba naik motor dan masuk lintasan, kata Rins dalam rilis resmi Yamaha MotoGP. Sayangnya, saya langsung menyadari bahwa saya masih belum baik-baik saja, karena saya kesulitan bernapas. Saya ingin menyelesaikan sesi, tapi segera setelah itu, saya mendapat kunjungan dari dokter Charte yang menyarankan saya untuk tidak naik motor lagi dan sebagai gantinya menjalani perawatan agar siap dan 100% bugar untuk Indonesia. Tentu saja, saya sangat menyesal tidak dapat berlaga di Misano, tapi saya akan melakukan apapun yang saya bisa untuk pulih sesegera mungkin, demikian harap Rins. Lebih rinci, Direktur Tim Yamaha, Massimo Meregali menjelaskan kondisi pembalapnya. Sayangnya, Alex sedang menderita flu yang cukup parah. Kemarin, kami memutuskan untuk menunda sesi latihannya hingga FP2 hari ini. Ia mencoba membalap lagi pagi ini, tetapi mengikuti saran dari Dr. Charte, kami memutuskan untuk menarik Alex dari GP Emilia-Romagna agar ia dapat fit untuk balapan akhir pekan berikutnya di Mandalika, jelasnya. Sayang sekali, dan kami semua merasa kasihan pada Alex. Ia mempersiapkan diri dengan baik untuk GP ini selama tes Misano tapi tiba di sini dalam kondisi kurang sehat, dan tidak ada yang dapat kami lakukan. Mari kita tetap positif, dan minggu depan kita akan mulai lagi dari awal, demikian Meregali menerangkan. Setelah GP Emilia-Romagna, MotoGP akan menggelar seri ke-15 musim ini di Mandalika, Indonesia pada pekan depan. MotoGP Emilia-Romagna 2024 kemajuan signifikan Yamaha terlihat lagi saat Fabio Quartararo jadi andalan semata wayang. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, berhasil lolos ke kualifikasi 2 MotoGP Emilia-Romagna 2024 dengan otomatis berkat hasil impresif di sesi praktis. Juara dunia 2021 itu sekali lagi menunjukkan buah dari kerja kerasnya bersama Yamaha sedang berjalan ke arah yang benar. Quartararo finish di peringkat kelima pada sesi praktis MotoGP Emilia-Romagna 2024 di sirkuit Misano, Rimini, Italia, pada Jumat tanggal 20 September tahun 2024 kemarin.
Menembus posisi 10 besar di praktis membuatnya lolos langsung ke Q2 yang menentukan 12 posisi start terdepan, termasuk pole position. Quartararo juga meningkatkan waktu lap terbaiknya dengan menyentuh 1 menit 30,886 detik, pertama kalinya torehannya di bawah 1 menit 31 detik. Kemajuan ini menegaskan adanya progres signifikan yang nyata dari motor Yamaha Izermo-1. Sebelumnya, pada sesi latihan bebas pertama FP1, El Diablo pun sudah menunjukkan tanda-tanda positif. Lesatannya bersaing dengan para rival dari tim-tim pabrikan Eropa yang tengah mendominasi hingga berbuah peringkat ke-9. Pembalap asal Prancis itu pun tidak memungkiri bahwa suasana hatinya sedang sangat bahagia dengan apa yang ditunjukkan oleh motor Yamaha. Rasanya sangat menyenangkan, kata Quartararo dikutip dari Speedweek. Sudah lama sekali sejak kami menyelesaikan sesi latihan di posisi 5 besar, yang belum kami capai sebelumnya tahun ini. Selisih kami semua sangat ketat sekali, bahkan Pedro Acosta, dia hanya tertinggal 0,1 detik dari saya meski di posisi ke-9, tapi itu tidak masalah. Kami fokus dengan posisi depan dan penting bagi kami untuk semakin dekat ke pembalap yang paling cepat, tandasnya. Quartararo dulunya jagoan dalam urusan mencetak waktu lap cepat hingga 2 kali memenangi BMW M Award yang ditentukan dari hasil kualifikasi selama semusim pada 2020 dan 2021. Namun, ketertinggalan yang dialami Yamaha menjadi kendala, apalagi karena sempat hilangnya aspek kemudahan dalam berkendara sebagai imbas dari peningkatan tenaga motornya. Quartararo masih samar-samar dalam mengungkapkan perubahan yang sedang dilakukan Yamaha sehingga mampu membuat perbedaan nyata sekarang. Penilaian awal Binder terhadap prototipe RC16 untuk 2025. Brad Binder menilai prototipe KTM MotoGP 2025 yang diujinya di Misano Senin lalu, sangat berbeda dengan RC16 saat ini. Brad Binder, yang akan tetap bersama KTM hingga akhir tahun 2026, pertama kali mencicipi versi awal prototipe 2025 yang dikendarai Pol Espargaro saat membalap di MotoGP Austria dan San Marino. Selain menghadirkan aerodinamika swing arm yang radikal, prototipe RC16 itu juga memakai mesin dengan urutan penyalaan yang direvisi dari model saat ini. Binder dan calon rekan setimnya Pedro Acosta mencoba motor tersebut pada uji coba pasca GP San Marino, dan Binder menyampaikan pendapatnya mengenai motor itu menjelang GP Emilia-Romagna akhir pekan ini. "Yah, yang pasti itu sangat berbeda dengan apa yang selama ini kita gunakan," katanya tentang RC16 2025. "Yang pasti masih banyak detail kecil yang perlu kami perbaiki. Tapi kesan awalnya positif, cukup keren. Dan ya, saya pikir KTM secara keseluruhan melakukan pekerjaan yang hebat dalam pengujian, di mana setiap pembalap menguji sesuatu yang berbeda. Jadi, kami memiliki banyak sekali pengetahuan baru dalam hal-hal yang telah kami coba, yang semuanya dapat kami gabungkan dan mudah-mudahan dapat segera kami terapkan secepat mungkin." Binder tampil kuat di GP San Marino, finish keempat di Grand Prix setelah lolos di posisi ke-6. Tes hari Senin setelah balapan memungkinkan KTM untuk fokus pada ide-ide untuk melangkah maju di GP Emilia-Romagna yang juga digelar di Misano, dan Binder merasa ia akan memulai dari tempat yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. "Pastinya saya berencana begitu," jawabnya saat ditanya apakah ia bisa lebih dekat dengan Ducati akhir pekan ini. "Tentu saja kami melakukannya setiap akhir pekan. Namun, Kamis ini agak aneh karena Anda sudah berada di sini beberapa minggu sebelumnya. Secara umum, semuanya berjalan lancar. Kami punya waktu untuk melakukan segalanya mulai dari tes, hingga seluruh akhir pekan balapan, mencoba mengambil semua bagian terbaik dimanapun kami bisa. Jadi, yang pasti kami akan memulai akhir pekan di tempat yang jauh lebih baik daripada terakhir kali kami berada di sini. Jadi, saya sangat antusias untuk melihat bagaimana kami mengatasinya dan mudah-mudahan kami dapat bertarung sedikit lebih dekat ke posisi puncak."